Profesor Dr. Madarina sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kami bisa mendengar Prof dengan jelas sekali di sini. Sebelumnya sedikit saya sampaikan bahwasanya Profesor Dr. Madarina Julia PhD spesialis anak konsultan ini, beliau adalah guru besar Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Saat ini beliau Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKKMK UGM, dan beliau mengenyam pendidikan PhD beliau di Vrije University Amsterdam, Netherlands, dan beliau juga sudah di tahun 2006 mengambil SP 2 Endokrinologi, Kolegium Kesehatan Anak, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Banyak sekali tentunya ilmu yang akan beliau sharing kepada kita hari ini. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Prof. Madarina untuk menyampaikan materinya. Silakan, Prof. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin akan share screen dulu ya. Mudah-mudahan sudah tampak. Jadi saya mendapat tugas untuk menyampaikan tentang fakta biologis terkait pubertas remaja. Jadi yang nanti akan saya sampaikan itu yang urusan-urusan yang berhubungan dengan biologi. Jadi bukan tentang psikologi ya, psikologi saya nggak ngerti apa-apa ya, tapi nanti ini lebih ke arah biologinya. Ya. Nah, secara biologi, sebetulnya apa esensi fase perkembangan pubertas untuk manusia? Nah, sebetulnya fase perkembangan pubertas itu sama sih untuk manusia dan untuk mamalia yang lain ya, secara biologi ya. Setiap mamalia ada masa pubertasnya ya. Jadi masa itu, fase pubertas adalah fase ketika masa anak-anak berakhir dan individu siap memasuki masa reproduksi atau sexually mature. Jadi kita tahu bahwa dari generasi ke generasi ke generasi kan itu kita itu kan harus punya anak, dan anak itu akan punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Nah, pada masa pubertas adalah mempersiapkan anak-anak ini untuk menjadi individu yang bisa menghasilkan anak lagi. Ya, itu adalah apa itu sebetulnya kan secara biologi itu kan urusannya juga itu. Urusannya kan hanya itu. Ya, biologi. Nah, namun sebelum kita membahas apa yang terjadi pada fase pubertas, saya ingin sedikit membahas mengapa secara biologis ada dua jenis kelamin. Ya, saya ingin membahas kok bisa jadi laki-laki, kok bisa jadi perempuan. Sebetulnya faktor-faktor apa secara biologis itu yang mempengaruhi, ya? Nah, Anda tahu ini gambarnya bentuknya seperti cacing pendek-pendek. Ini adalah gambar kromosom pada fase pembelahan. Manusia itu mempunyai 23 pasang kromosom. 22 yang lain itu sama antara laki-laki dan perempuan. Ya. Yang beda hanya di kromosom yang kalau di kedokteran disebut kromosom seks. Karena ini membedakan jenis kelamin. Laki-laki kromosomnya kromosom XY, sedangkan perempuan kromosomnya kromosom XX. Jadi ini tadi saya ulangi lagi, jadi kita mempunyai 23 pasang kromosom, yang 22 sama antara laki-laki dan perempuan. Yang satu pasang itu berbeda, laki-laki XY, perempuan XX. Nah, nanti akan kita bisa lihat bahwa ini kromosom Y ini memang jauh lebih pendek dari kromosom X ya, sehingga nanti ini ada urusannya dengan penyakit-penyakit yang hanya bisa mengenai individu laki-laki,
dan tidak bisa mengenai individu perempuan, tapi ini tidak akan menjadi bahasan pada topik saat ini. Yang akan menjadi bahasan adalah ini ya berikutnya. Jadi karena ayah itu laki-laki, dia mempunyai kromosom XY. Karena ibu itu perempuan, maka dia mempunyai kromosom XX. Nah, ketika ini nama prosesnya kalau di kedokteran disebut meiosis, itu laki-laki itu membentuk sperma yang masing-masing mempunyai satu Y, mempunyai separuh. Jadi sperma itu hanya mempunyai separuh dari kromosom ayah, ya, entah Y, entah X. Sementara ibu itu menghasilkan telur yang selalu berisi kromosom X, ya. Nah, kemudian tergantung random kan acak, ini kromosom sperma mana yang ketemu telur, itu kita bisa mempunyai anak laki-laki atau mempunyai anak perempuan. Jadi kalau sperma Y yang ketemu dengan telurnya, maka akan dihasilkan anak laki-laki. Kalau sperma X yang ketemu dengan telurnya, akan dihasilkan anak perempuan, ya. Jadi, nah kemudian setelah bertemunya telur dengan sperma, maka akan terjadi sesuatu yang disebut chromosomal sex. Jadi jenis kelamin berdasarkan kromosomnya. Nanti saya akan jelaskan proses-proses yang terjadi selanjutnya. Nah, kalau dia XY itu seks berdasarkan kromosomnya laki-laki. Kalau YXX maka seks berdasarkan kromosomnya perempuan. Ini pada umumnya 99,99% akan diikuti dengan pembentukan gonadal seks. Jadi jenis kelamin secara gonad. Gonad itu adalah nama umum untuk testis atau ovarium. Kalau laki-laki mempunyai testis, kalau perempuan mempunyai ovarium atau telur, ya. Ovarium itu adalah indung telur, ya. Jadi tempat yang menghasilkan telur. Kemudian proses berikutnya adalah seks secara anatomi. Jadi kita ini berbentuk laki-laki atau berbentuk perempuan. Jadi yang dilahirkan ini tergantung dari apakah kita mempunyai testis ataukah kita mempunyai indung telur, ya. Jadi ini saling berpengaruh. Jadi yang pertama adalah apakah kromosom ini membawa kromosom Y, ya. Kemudian itu akan menentukan kromosomal seks XX atau XY. Dengan XY ini akan menentukan gonadal seks, punya testis atau punya ovarium atau indung telur. Nah, punya testis itu akan menentukan anatomical sex, jadi secara bentuk dia itu menjadi laki-laki, atau ovarium ini kalau dia punya ovarium secara bentuk dia akan menjadi perempuan. Nah ini ruwet ya, mohon maaf. Nah ini kembali lagi, ini tidak akan saya jelaskan, mahasiswa kedokteran saja tidak akan belajar ini karena rumitnya, ya. Nah ini kembali ke kromosom tadi lagi, ini kromosom X dan kromosom Y. Ada sesuatu di dalam, ada suatu komponen atau gen di dalam kromosom Y yang tidak dipunyai oleh kromosom X. Jadi meskipun kromosom X itu lebih panjang dan mempunyai banyak hal, ya, punya banyak gen, tetapi dia mempunyai satu gen yang tidak dia punyai. Ada satu gen yang dia tidak punyai, yaitu gen SRY. Nah, gen SRY inilah yang akan membentuk testis. Sementara kalau tidak punya gen SRY akan terbentuk indung telur. Dan kapan itu terjadi? Jadi ketika janin itu masih berusia 7 minggu, ya, kita tahu pada usia 6 minggu pun itu, pada usia 6 minggu itu belum jelas jenis kelamin janin. Ya, 6 minggu tuh kalau orang hamil itu mungkin baru telat mens sekali, ya, karena telat mens sekali itu berarti usia kehamilan 2 minggu, 4 minggu kemudian baru telat mens 2 kali, ya. Jadi 6 minggu itu mungkin bahkan belum telat mens 2 kali. Nah,
ini pada minggu ke-7, sudah telat mens 2 kali ya, itu baru mulai membentuk testis berdasarkan dengan ada atau tidaknya gen SRY. Jadi yang paling menentukan untuk pembentukan testis itu adalah gen SRY. Punya gen SRY terbentuk testis. Tidak punya gen SRY terbentuk ovarium. Jadi ya atau tidak ya. Kemudian apa yang terjadi? Ini gonad tadi saya bilang nama umum dari testis atau ovarium. Ketika kita masih di dalam perut ibu sebagai janin berusia 6 minggu, ini belum berbentuk orang ya, itu kita mempunyai gonad ya. Gonad yang nantinya bisa jadi testis atau menjadi indung telur atau menjadi ovarium. Dan kita mempunyai 2 saluran yang dua-duanya masih ada. Satu saluran disebut sebagai yang merah ini ductus Mulleri ya. Jadi kalau di kedokteran itu biasanya kita memberi nama sesuai dengan nama orang yang pertama kali menemukan. Dalam arti menemukan itu mendeskripsikan ya, barangnya sudah ada sejak dulu ya, ini kan di dalam janin. Tapi Tuan Muller ini yang pertama kali melihat di dalam janin, mungkin ada janin yang gugur atau ya, maksudnya belum jadi bayi, belum jadi orang itu sudah abortus misalnya, lalu melihat oh ada suatu ductus ya, ductus itu saluran, ya makanya disebut ductus Mulleri, nama dari Tuan Muller. Pada umur yang sama 6 mingguan itu juga ada ductus Wolffii ya. Ini diberi nama Wolffii dari Tuan Wolff ya. Jadi yang menemukan ductus yang mengidentifikasi dan mendeskripsikan saluran tersebut namanya Tuan Wolff ya. Nah, gonad ini yang tadinya masih belum tahu mau jadi apa, ini karena adanya gen SRY akan menjadi testis. Kalau tidak ada gen SRY, tadi sudah saya jelaskan, akan menjadi indung telur. Nah, nanti akan keluar hormon-hormon yang akan membuat testis ini akan mengeluarkan hormon. Saya agak lupa apakah ada dalam ini, ada gambarnya, saya agak lupa. Testis ini sebenarnya jadi saya akan menjelaskan, saya agak lupa ternyata di gambar ini nggak ada. Testis ini akan mengeluarkan hormon yang namanya AMH, anti-Mullerian hormon. Hormon AMH karena dia anti-Mullerian, maka dia akan merusak ductus Mulleri sehingga hanya tersisa ductus Wolffii. Kalau dia perempuan, maka dia tidak punya testis, ya. Jadi ini sangat sekuensialnya sangat jelas. Kalau tidak punya testis, otomatis tidak punya anti-Mullerian hormon. Kalau tidak punya anti-Mullerian hormon, maka ductus Mullerinya akan tumbuh. Nah, ductus Mulleri ini akan menjadi rahim dan vagina, ya. Sisa dari ductus Wolffii-nya gantian hilang. Jadi kalau panjenengan memperhatikan semuanya tuh binary ya, laki-laki perempuan. Ada gen SRY jadi testis, tidak ada jadi indung telur. Kemudian ada testis, testis menghasilkan anti-Mullerian hormon, hormon anti-Mulleri. Ada hormon anti-Mulleri jadi ductus Mullerinya hilang, ductus Wolffii-nya tinggal, maka ini jadi sistem yang mendukung testis. Jadi vas deferens ini adalah saluran sperma ya, dan semua sistem pendukung testis. Sedangkan kalau tidak mempunyai anti-Mullerian hormon, akan membuat ductus Mullerinya itu berkembang, dan ductus Mulleri ini menjadi rahim dan vagina ya, uterus dan vagina, dan juga sisa-sisa saluran telurnya. Nah, hal lain yang terjadi ya, pada mudah-mudahan ini kelihatan ya, ini janin umur 5 minggu ya.
janin umur 5 minggu, mau 6 minggu yang mulai menghasilkan testis dan ovarium, belum jelas ya, masih belum berbentuk testis dan belum berbentuk ovarium. Tadi kan saya menyampaikan bahwa berbentuk testis dan ovarium itu pada minggu ke-7 ya, di dalam kandungan. Itu pada minggu kelima, ketika kita sudah minggu kelima itu ketika sudah ini mau jadi testis atau mau jadi ovarium, itu sel-sel yang nantinya jadi sperma dan jadi telur itu sudah dipersiapkan. Jadi ini merupakan ilmu yang relatif banyak didiskusikan sekarang karena relatif baru juga ya, bahwa ketika kita hamil kita sudah sekaligus mempersiapkan calon cucu kita. Karena kan ini bayi janinnya masih di dalam kandungan, tapi telur atau sperma yang nanti akan dikeluarkan oleh bayi tersebut itu sudah dipersiapkan ketika dia masih di dalam kandungan. Jadi ini ilmu ini juga saya juga jangan banyak terlalu banyak karena saya juga belum begitu paham. Tapi ini menunjukkan bahwa sebetulnya individu itu sudah mulai mempersiapkan cucunya. Jadi intergenerational health, jadi kesehatan antar individu, antar generasi itu sebetulnya sudah dipersiapkan bukan hanya oleh orang tuanya. Artinya kesehatan ibu dan anak itu penting ya. Kesehatan ibu itu sangat penting untuk anaknya, tapi kesehatan kakek dan nenek itu juga sangat penting untuk cucunya. Nah ini yang memang saya juga belum begitu paham, tapi itu yang sekarang banyak didiskusikan. Nah, kemudian berikutnya testis tadi selain mengeluarkan AMH ya, anti Mullerian hormone, dia juga mengeluarkan testosteron ya. Nah, anti Mullerian hormone bertugas ya anti Mullerian hormon yang anti ductus Mulleri. Jadi dia bertugas merusak ductus Mulleri, saluran Mulleri. Tetapi dia, nah itu jadi dia nanti akan tadi sudah dijelaskan ya, dia juga mengeluarkan testosteron dan testosteron ini bertugas untuk membentuk penis ya. Mulai ketika umur 9 minggu itu memang belum begitu jelas gambaran penis ya. Tetapi ini mulai dari ini ya, ini tampak samping. Kalau orang dibelah dari samping, kalau yang sebelah kanan ini adalah tampak depan. Jadi mulai 9 minggu itu penis itu mulai terbentuk ya. Nah, ya. Kemudian tapi kalau kencing ya muaranya itu masih ada di bawah. Kemudian 12 minggu ini kalau ini kan akan membelah ya, ini yang belum jadi apa-apa, ini masih sama antara laki-laki dan perempuan. Meskipun ini ada tonjolan, tetapi kencing masih di bawah. Nah, kemudian ketika umur 12 minggu, maka secara bertahap yang nantinya jadi laki-laki, ini yang sebelah kanan nantinya jadi laki-laki, itu menutup ya, yang kencing yang di bawah ini menutup dan bergerak ke depan. Kemudian yang perempuan nantinya jadi perempuan tetap di bawah dan menyambung dengan vagina. Ini perhatikan, yang laki-laki yang jadi vagina, yang tadinya calon vagina kan habis. Seperti dengan hilangnya seluruh ductus Mulleri, maka ini si calon vagina ini juga akan hilang. Nah, tampak luarnya begini. Kalau yang perempuan tetap terbuka karena ini nanti akan jadi vagina, sedangkan yang laki-laki makin lama makin menutup. Jaraknya ini yang bawah ini adalah lubang anus, ini makin jauh nutupnya, nanti akan jalan ke depan lubangnya ya. Nah, terus begitu juga pada saat lahir, meskipun rahim kita belum berkembang, masih sangat kecil, tapi strukturnya sudah jelas ada vagina. Sedangkan pada bayi laki-laki ini pada saat lahir itu sudah tidak ada vagina. Ini sisa vagina ini sudah menutup ya, terus kencingnya sudah di depan. Karena ini kan kelihatannya umur 12 minggu kehamilan ini mulai jalan ke depan, pada saat lahir sudah berada di ujung.
Nah, sehingga ini kalau dari tempat depan ya, ini adalah vagina, ini ada dua labia kanan kiri, dan ini adalah lubang vagina seperti ini, anus di bawah sini ya. Kemudian kalau laki-laki ini akan menutup semuanya dan kencingnya dari depan ya. Ini yang terjadi di dalam kandungan sampai kita lahir. Dan ini dipengaruhi terutama oleh testosteron yang dihasilkan oleh testis. Jadi binari lagi, kalau ada testosteron, tampak luar akan jadi laki-laki. Kalau tidak punya testosteron, maka bentuknya akan seperti perempuan. Ya. Jadi kalau panjenengan memperhatikan semuanya itu ya dan tidak. Kalau sistem komputer sekarang kan 1 dan 0 binary ya, yang punya pendidikan teknik atau komputer kan terbiasa dengan binary ya atau tidak. Dan ini juga begitu. Semua proses itu melewati binary ya tidak. Nah, ini kesimpulannya. Jadi ketika pertama kali terjadi fertilisasi, gonad itu yang nantinya jadi testis atau ovarium, itu masih belum ketahui kita mau jadi apa. Nah, ketika dia ada gen SRY, dia akan menjadi testis ya. Ini namanya di level gonad ya, gonad. Kemudian kalau dia tidak punya gen SRY akan menjadi ovarium. Kemudian testis ini akan menghasilkan 2 macam hormon, anti-Mullerian hormon dan testosteron. Kalau punya anti-Mullerian hormon, maka duktus atau saluran Mulleri akan hilang, obliterasi. Kalau tidak punya AMH, tidak punya anti-Mullerian hormon, maka duktus Mulleri ini akan tetap ada. Dan duktus Mulleri ini akan berkembang menjadi uterus dan vagina. Testosteron. Kalau punya testosteron, maka duktus Wolffii akan menetap dan duktus Wolffii ini akan berkembang menjadi saluran sperma. Jadi ini adalah menjadi struktur-struktur yang mendukung testis. Testosteron ini akan diubah menjadi dihidrotestosteron dan dihidrotestosteron ini akan membentuk genitalia itu alat kelamin luar. Jadi penis, lalu vagina, tidak adanya lubang vagina, lubang kencing yang ada di ujung penis, terus kemudian bentuk skrotum yang hitam dan bergurat, itu urusannya dihidrotestosteron. Kalau tidak punya testosteron, maka juga tidak punya dihidrotestosteron, maka penis tidak terbentuk ya, meskipun ada klitoris tapi tetap kecil. Kemudian vagina tidak akan ada lubang yang untuk vagina ya, yang nyambung dengan vagina, dan vagina itu sebetulnya kepunyaan dari duktus Mulleri. Kalau di sini karena ada anti-Mullerian hormon pada laki-laki, maka duktus Mulleri hilang semua termasuk vagina. Jadi bisa dibayangkan ya, ini saya rasa ini cukup sederhana. Jadi semuanya itu ya tidak. Kalau ya jadi apa, kalau tidak jadi apa, begitu. Ya. Nah, sekarang kita sampai ke perkembangan pubertas. Ya, tadi pada masa janin itu hormon-hormon seks seperti anti-Mullerian hormon dan testosteron itu berfungsi aktif untuk menjadikan calon individu baru ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Ya. Tetapi pada masa anak, maka seluruh organ reproduksi tadi termasuk hormon-hormonnya itu tidur. Jadi tidur itu artinya diam saja, tidak mengerjakan apa-apa ya. Karena sehingga kita lihat bahwa anak laki-laki dan anak perempuan, bayi laki-laki dan bayi perempuan itu relatif sama saja. Kita tahu bahwa bayi yang dilahirkan oleh misalnya teman kita atau siapa itu perempuan karena sama ibunya dikasih anting-anting. Maksudnya ya kita bisa sih melihat dari bentuk kelamin luarnya ini laki-laki atau perempuan, tapi kan kalau kita kenalan dengan anaknya teman gitu kan ya posisinya pasti pakai baju lengkap dan sebagainya. Nanti kita tahu kalau bajunya pink, pakai anting-anting, oh berarti anak teman kita ini perempuan. Kalau bajunya biru atau hijau dan tidak pakai anting-anting, rambutnya dipotong pendek, oh itu laki-laki. Karena sebetulnya
tampak luar bayi dan anak laki-laki itu tidak ada bedanya, ya. Baru akan mulai berbeda ketika dia memasuki fase pubertas, ketika hormon-hormon atau organ reproduksi itu tadi kembali aktif. Nah, siapa yang mengaktifkan organ reproduksi? Ya. Kita punya, ini otak ya, ini gambar otak. Ini otak anak laki-laki dan otak anak yang ini perempuan dan yang ini laki-laki ya. Otaknya sama semua. Di atas ini semua masih sama namanya. Ini ada di bagian bawah otak itu ada organ yang namanya hipotalamus ya. Hipotalamus ini mengeluarkan hormon yang disebut gonadotropin releasing hormone. Ya, sama dua-duanya. Kemudian pituitari anterior atau bahasa Indonesianya disebut hipofisis, bahasa Indonesia atau bahasa Latinnya namanya hipofisis, bahasa Inggrisnya anterior pituitari, itu juga ada di sini, dia di otak tapi di bagian bawah, kira-kira di atas hidung posisinya. Nah, ini mengeluarkan juga masih sama di sini, LH dan FSH. LH dan FSH-nya sama persis. Jadi antara anak perempuan atau remaja perempuan dan remaja laki-laki sampai level ini sama persis. Tetapi ketika remaja laki-laki itu mempunyai testis dan remaja perempuan mempunyai ovarium, maka berikutnya yang dihasilkan berbeda. Testis akan menghasilkan testosteron, sedangkan ovarium akan menghasilkan estrogen dan progesteron. Ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di sini. Tapi prinsipnya bahwa ini dipengaruhi dari otak. Sekarang, kapan seseorang mengalami pubertas? Ya. Mungkin Bapak Ibu mengamati di sekitar kita ada orang yang paling cepat itu, yang paling kelihatan itu anak perempuan ya, karena pubertas itu akhir dari masa pubertas adalah menstruasi. Jadi pubertas akhir dari masa pubertas adalah menstruasi. Menstruasi menunjukkan bahwa wanita itu sudah matur secara seksual. Nah, anak perempuan itu ada yang mensnya awal, ada yang mensnya akhir. Nah, itu berarti beda-beda. Ada yang induksinya cepat, ada yang induksinya lebih lambat. Secara umum, untuk anak perempuan kita mengatakan pubertas terlalu dini bila pubertas sudah mulai pada usia kurang dari 8 tahun. Dikatakan pubertas terlambat untuk anak perempuan ya, bila belum mulai sesudah usia 13 tahun. Sedangkan untuk laki-laki itu agak lebih mundur. Jadi anak laki-laki itu normalnya pubertasnya memang lebih lambat daripada anak perempuan. Mereka itu harus mulai pubertas setelah umur 9 tahun dan kita katakan sebelum umur 14 tahun. Jadi sekitar 1 tahun lebih lambat daripada anak perempuan. Jadi kita bisa melihat misalnya pada umur kelas 5, kelas 6, SD atau kelas 1 SMP itu kelihatan sekali bahwa anak perempuan itu lebih dewasa, sudah mulai jadi gadis ya, tapi sementara anak laki-laki itu masih culun dan sebagainya. Itu karena memang hormonalnya itu berbeda waktu keluarnya. Ya. Kemudian, nah ini ceritanya lebih detail ya. Ini sama dari hipotalamus. Hipotalamus itu posisinya di otak bagian bawah. Kemudian hipofisis ini atau pituitari ini nyantol di bawahnya hipotalamus. Gitu, kira-kira posisi di atas hidung. Nah, ini menghasilkan 2 hormon yang mempunyai fungsi yang berbeda. FSH atau follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. FSH atau follicle stimulating hormone itu ini semua ini pada anak laki-laki ya. Ini bekerja pada testis, tetapi FSH ini terutama untuk menghasilkan sperma. Sedangkan LH
itu akan merangsang, ya ini nggak usah diinget-inget ya, ini sel yang dirangsang sama-sama di dalam testis ada yang namanya sel Sertoli yang tentu saja Anda kalau di kedokteran itu kalau Sertoli oh ya kemungkinan ditemukan oleh Tuan Sertoli. Yang sel Leydig ini ya diketemukan oleh Tuan Leydig gitu ya. Bukan ditemukan, bukan karena tidak hilang, tapi dideskripsikan oleh. Nah, sel Leydig ini akan menghasilkan testosteron setelah distimulasi oleh luteinizing hormone. Dan testosteron ini yang bertanggung jawab untuk membentuk rambut tubuh dan semua ciri seksual sekunder. Kita menyebutnya ciri seksual sekunder karena itu sebetulnya hanya turunan. Jadi kalau organ seksual primer atau organ reproduksi primer itu testis. Tetapi karena testis menghasilkan testosteron dan testosteron itu membuat seseorang itu tampak atau mempunyai ciri-ciri laki-laki, maka ini disebut nanti akan jadi ciri seksual sekunder. Jadi karena mempunyai banyak testosteron, maka laki-laki akan mempunyai kumis, jenggot, ya, dan itu rambut kemaluan. Mohon maaf kalau kita bicara di begini-begini itu pasti banyak kelihatan gambar-gambar yang saru, tapi kalau di kedokteran ini biasa, mohon Bapak Ibu juga menganggap itu biasa. Ya. Nah, berbeda pada perempuan, ya, LH dan FSH yang sama, ini sama ya, hipotalamus mengeluarkan GNRH mengeluarkan LH dan FSH nanti ceritanya akan sedikit berbeda. Nah, FSH, LH ini nanti saya akan cerita lebih banyak, dia akan berperan pada siklus menstruasi, ya. Dan semua bekerja di ovarium. Dan kemudian dari ovarium ini akan dihasilkan telur, ya, bahasa latinnya telur itu ovarium itu indung telur menghasilkan telur, ovum. Kemudian dihasilkan juga hormon yang mempersiapkan rahim untuk menerima kehamilan. Di samping itu ovarium ini, indung telur itu juga menghasilkan estrogen melalui jadi ketika folikuler dia ketika telur-telur di dalamnya berkembang dan sel-sel di sekitarnya dia juga menghasilkan estrogen. Estrogen itu di samping berfungsi untuk mempersiapkan rahim, nanti saya jelaskan lebih detail, dia juga berfungsi untuk menghasilkan ciri seksual sekunder perempuan, ya. Misalnya payudara, mempunyai payudara. Nah, dan bentuk rambut kemaluan. Mohon maaf, mungkin yang sudah menikah akan tahu bahwa bentuk rambut kemaluan perempuan dan laki-laki itu sedikit berbeda bentuknya. Kemudian, kapan itu terjadi? Seperti saya katakan tadi, untuk perempuan itu tumbuhnya payudara itu seharusnya setelah umur 8 tahun. Ya. Sebelum 8 tahun, kalau payudara mulai tumbuh, itu kita sebut sebagai pubertas yang terlalu cepat. Meskipun jujur saja sekarang ini banyak sekali anak-anak yang pubertasnya sangat cepat, terlalu cepat, umur 6 tahun, umur 7 tahun. Pada umumnya sih kalau umur 7 tahun saya akan bilang kira-kira anaknya siap atau enggak. Kalau anaknya siap, kita biasanya biarkan. Karena kadang-kadang juga pubertas cepat itu anaknya juga sudah mempunyai insight, ya, mungkin nanti akan dibicarakan oleh pembicara selanjutnya untuk menjadi dewasa dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang pubertas itu timbul pada umur 3 tahun atau 2 tahun. Jelas itu tidak siap sehingga kita harus menghentikan. Kira-kira pada waktu yang hampir bersamaan juga akan tumbuh rambut pubis, rambut kemaluan yang sewu. Dan ini yang penting, pubertas itu juga ditandai dengan pertumbuhan yang cepat. Jadi Bapak Ibu mungkin akan melihat bahwa anak-anak yang sedang tumbuh puber itu bajunya cepat sekali menjadi terlalu pendek, ya. Kalau celana panjang jadi cingkrang, kalau rok jadi mini, ya. Itu karena dia tumbuh tinggi dengan sangat cepat. Begitu juga sepatunya sebentar saja sudah
sesaknya maksudnya sudah nggak cukup karena kakinya juga tumbuh memanjang. Kemudian yang terakhir adalah dia mulai mens ya, pertama kali mens, kemudian tumbuh rambut ketiak, kemudian bentuk tubuhnya juga berubah ya, selain payudara, dia juga mungkin akan dilihat bahwa anak perempuan itu bukan anak perempuan lagi ya, ini remaja perempuan itu bentuk lengannya itu lebih bulat, juga pantatnya juga muncul ya lebih besar ya daripada anak laki-laki tentu saja karena ada tumpukan lemak di situ ya. Dan kemudian dia akan mempunyai payudara seperti orang dewasa. Kemudian kalau anak laki-laki saya ceritakan yang pertama kali tumbuh adalah testisnya. Volume testis terus terang anak bayi itu testisnya lebih kecil dari ujung keling. Lebih kecil dari ujung kelingking kita. Kira-kira istilahnya volume 1 ml sampai 2 ml. Ketika dia menjadi remaja, maka besarnya itu bertahap testis itu menjadi besar. Karena dia kan harus mengeluarkan lebih banyak testosteron, sehingga dia tumbuh menjadi lebih besar. Ya, volumenya menjadi besar. Testisnya, otomatis skrotumnya juga harus tumbuh. Tahu skrotum itu kantongnya testisnya yang warnanya juga akan menjadi lebih hitam dan lebih berkerut ya. Kemudian kita tahu akan berubah suaranya ya. Kemudian panjang penis juga akan memanjang dan volume penis juga akan membesar. Kemudian rambut kemaluan juga akan tumbuh ya. Ini belakangan ya. Nah, anak laki-laki itu bisa 9 tahun masih normal ya kalau dia puber mulai 9 tahun, tapi biasanya lebih lambat dari itu juga ya. Kemudian juga akan tumbuh tinggi cepat ya, celananya akan mudah menjadi terlalu pendek, cingkrang kalau bahasa Jawa ya. Jadi harus beli lagi karena sudah terlalu kecil ya. Kemudian perubahan dari bentuk tubuh ya. Jadi kita tahu anak remaja laki-laki atau laki-laki dewasa itu mempunyai bahu yang lebih besar ya. Lebih bidang, otot-otot yang tumbuh dengan lebih baik sehingga kelihatan ada ototnya. Jadi sebetulnya nanti akan saya jelaskan otot itu tumbuh karena testosteron. Pada anak kecil meskipun dia olahraga kuat ya, olahraga itu ototnya tidak akan terlalu tumbuh karena tanpa testosteron otot itu tidak akan tumbuh dengan baik ya. Nah nanti setelah ada testosteron karena dia puber, itulah waktunya, jangan sampai kelewatan, anak-anak itu menumbuhkan otot dan tulang. Nanti saya jelaskan ya. Kemudian juga akan tumbuh pada akhir itu rambut kepala, muka dan rambut ketiak. Jadi kalau anak laki-laki mulai harus bercukur, mungkin ada kumisnya juga ya. Dan rambut di tempat lain, maksudnya seperti di anak laki-laki kan bisa dilihat bahwa anak perempuan juga ada rambut di kaki, di tungkai dan di mana di lengan misalnya ya. Oh ya, mungkin ada pertanyaan, apakah anak perempuan mempunyai testosteron dan apakah anak laki-laki mempunyai estrogen? Jadi kita tahu bahwa ovarium atau indung telur itu hanya menghasilkan estrogen dan progesteron. Nanti akan saya jelaskan. Tetapi anak perempuan itu mempunyai sumber testosteron dari kelenjar ya, organ yang disebut kelenjar anak korteks adrenal. Kelenjar adrenal itu posisinya di atasnya ginjal. Mungkin kalau di buku-buku anatomi zaman dulu itu namanya, atau di buku SMA itu namanya kelenjar anak ginjal. Anak ginjal karena posisinya di atas ginjal, tapi sebetulnya nggak ada urusannya sama ginjal. Jadi dia menghasilkan testosteron pada laki-laki dan perempuan, tapi karena laki-laki itu menghasilkan banyak testosteron dari testis, testosteron dari anak ginjal itu jadi nggak terasa. Tapi karena perempuan tidak punya penghasil testosteron, maka testosteron dari anak ginjal ini penting. Ya, perempuan juga perlu testosteron untuk menumbuhkan tulang. Menumbuhkan tulang bisa dengan estrogen, tapi juga dia juga perlu testosteron untuk otot dan sebagainya. Jadi testosteron dalam jumlah yang sedikit itu juga diperlukan oleh anak perempuan.
Untuk maksudnya bukan anak perempuan, remaja perempuan. Remaja laki-laki bisa juga mempunyai estrogen. Dari mana? Ternyata testosteron yang dihasilkan oleh testis tadi itu bisa diubah menjadi estrogen oleh sel lemak. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin mengamati anak-anak yang gemuk atau remaja yang gemuk itu kadang-kadang seperti mempunyai payudara. Juga begitu juga bapak-bapak yang gemuk itu juga seperti mempunyai payudara. Nah, kenapa bisa tumbuh payudara? Karena testosteron yang ada di dalam, yang dihasilkan oleh testis tadi, itu diubah menjadi estrogen oleh sel lemak. Nah, cara mengurangi estrogen pada bapak-bapak atau pada anak laki-laki yang gemuk itu adalah menghilangkan sel lemak. Jadi atau mengurangi sel lemak. Jadi harus aktivitas fisik, olahraga sedemikian sehingga ototnya tumbuh, sel lemaknya berkurang. Nanti otomatis estrogennya juga akan berkurang. Nah, ini gambar secara umum ya. Jadi pada semua jenis kelamin, maka pubertas ini akan ditandai dengan tinggi badan yang naik cepat, ya kemudian meningkatnya otot, terutama pada laki-laki, tapi sebetulnya pada perempuan pun juga akan meningkatkan otot, seperti karena kita tahu bahwa perempuan juga memiliki cukup testosteron, kemudian tulang juga akan menguat ya, dan mungkin ini yang testis penis akan memanjang, dan mungkin yang sering dibicarakan anak-anak itu adalah dan bicarakan adalah mimpi basah. Sebetulnya mimpi basah itu adalah ejakulasi ya, pengeluaran sperma yang pertama ya. Kemudian testis membesar. Semuanya akan terjadi perubahan komposisi tubuh di mana laki-laki akan mempunyai lebih banyak otot daripada perempuan, sementara perempuan mempunyai lebih banyak lemak. Sehingga akibatnya perempuan itu, badan perempuan itu akan lebih kelihatan bulat karena kan lebih banyak lemak yang membungkus ototnya. Ini sebenarnya gambar yang hampir sama. Saya rasa hampir sama. Ini sebetulnya tadi sudah kita jelaskan. Nah, ini adalah yang disebut pubertal growth spurt. Jadi ketika ini adalah pola pertumbuhan kita. Jadi ini bukannya ini adalah pertambahan tinggi badan dalam sentimeter per tahun. Kita ini paling cepat tumbuh sebetulnya. Pertama, kita ini tumbuh sangat cepat itu di masa janin. Karena dari satu sel jadi satu bayi. Bayangkan, hanya dalam waktu 9 bulan. Tadinya cuma satu sel jadi satu bayi dalam waktu 9 bulan. Nah, setelah kita lahir, pertumbuhan kita juga masih cepat. Bayi itu rata-rata lahir dengan panjang badan 50 cm. Pada akhir umur 1 tahun, kita berharap panjangnya sekitar 75 cm. Tidak ada dalam masa kehidupan kita selanjutnya, kita itu bertambah tinggi 25 cm dalam waktu 1 tahun. Ya, jadi pertambahan tinggi badan tercepat itu terjadi di awal kehidupan, ya pertama janin, kemudian di tahun-tahun pertama kehidupan, makin lama makin lambat. Jadi ibu-ibu jangan minta anaknya itu tiap bulan bertambah berat badannya. Ini yang biasanya dilakukan di posyandu, ibu-ibu ribut kalau berat badan anaknya tidak tambah. Kalau anaknya lebih besar, itu tambahnya mungkin cuma sedikit-sedikit, mungkin cuma 1 on sebulan, mungkin cuma 1,5 on atau setengah on. Nah, kalau timbangannya tidak bisa mendeteksi pertambahan, kecuali ibu mau nimbang pakai timbangan emas, itu atau timbangan yang sangat-sangat peka, itu kemungkinan anaknya itu baru kelihatan naik berat badannya tiap 3 atau 4 bulan. Jadi jangan berharap anaknya naik sekilo tiap bulan, nanti bisa jadi terlalu gemuk dan terlalu besar ya. Nah, karena apa? Memang pertumbuhan kita makin lama makin lambat. Sampai suatu titik ketika kita mengalami pubertas. Anak perempuan pubertas lebih dulu,
sehingga dia cepat kelihatan lebih tinggi. Anak laki-laki pubertas lebih lambat sehingga dia akan mengalami pertambahan kecepatan tinggi badan yang lebih lambat. Tetapi pertambahan tinggi badan anak laki-laki pada masa pubertas itu lebih banyak daripada pertambahan tinggi badan anak perempuan pada masa pubertas. Setelah selesai masa pubertas, maka pertambahan tinggi badan ini akan berhenti sama sekali, sehingga ketika kita dewasa, kita tidak lagi bertambah tinggi badannya, ya. Jadi kalau anak perempuan sudah mens, ya, kita tidak akan berharap dia akan bertambah tinggi badannya terlalu banyak, karena ya sudah selesai. Habis itu dia akan berada pada tinggi-tinggi sekitar itu, ya. Kemudian saya akan bicara tentang produksi tadi lebih detail pada laki-laki, ya tadi GnRH, gonadotrophic releasing hormone, kemudian itu masuk ke pituitari atau hipofisis menghasilkan LH dan SFH, mungkin mudah-mudahan masih ingat. Nah, ini pada anak laki-laki yang sebelah kiri. Nah, kemudian masuk ke sel Leydig. Nah, sel Leydig ini akan menghasilkan testosteron, terutama peran LH. Sedangkan sel Sertoli itu akan menghasilkan sperma, terutama atas peran FSH. Nah, ini yang kiri anak laki-laki. Yang kanan ini adalah anak perempuan. Sedikit lebih complicated, ya. Jadi yang pertama naik itu yang merah ini adalah FSH. Ini adalah kadar hormon hipofisis atau pituitari yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis. Pada anak perempuan, FSH kan naik dulu. Ketika FSH naik, maka calon telur ini akan mulai mematangkan telurnya, ya. Ini jalan sambil, nah ini calon telur matang ini menghasilkan estrogen. Jadi kadar estrogen ini naik. Kadar estrogen naik akan membuat kita membangun. Nah, ini namanya endometrium. Endometrium itu ada pelapisan di dalam rahim. Jadi gini, rahim itu kan fungsinya sebagai kantong untuk bayi, ya, janin nanti. Sehingga rahim itu terbuat dari otot yang sangat-sangat kuat. Karena dia itu harus melindungi calon individu yang nanti akan menjadi besar di sana. Jadi otot rahim itu kuat sekali, kuras dan kuat, ya. Nah, kalau ototnya kuat, otomatis itu kan nggak bisa ditanami apa-apa. Jadi ototnya kuras dan kuat. Nah, karena itu di dalam rahim ada pelapisnya. Pelapis yang lembut tempat menempelnya calon janin, ya. Nah, lapisan itu yang disebut endometrium. Nah, endometrium ini tiap bulan dibuat baru. Nah, pertama FSH tadi, ya, naik, lalu folikel tadi. Folikel itu adalah calon telur, ya kan. Calon telur ini tadi bentuknya ya seperti telur sebenarnya, tapi ini tempat telur ini berkembang. Nah, tempat telur ini berkembang ini menghasilkan estrogen. Estrogennya naik. Nah, estrogen yang naik ini membangun endometrium. Endometriumnya dibangun untuk lebih tebal, ya. Kemudian pada satu titik telurnya jadi, telurnya matang, LH ini naik. Ketika sudah ada informasi telur sudah hampir matang, LH naik. LH-nya naik tinggi sekali, kita sebutnya LH surge, ya. Naik tinggi sekali. Ketika LH ini naik tinggi sekali, telur dilepas, ya. Kalau terjadi kehamilan, kalau telur ini ketemu sperma, maka akan terjadi kehamilan. Nah, ini saya mau ceritakan, ini kan masa pubertas. Kita tidak akan cerita tentang kehamilan, main lebih ruwet lagi. Telur ini gagal bertemu sperma. Ini sisa tempatnya dia berkembang itu akan menjadi sesuatu yang disebut corpus luteum. Di dalam dunia kedokteran itu luteum itu artinya kuning, korpus itu bentukan, badannya bentukan. Nah, bentukan ini berwarna kuning, ya.
untuk mengingat-ingat supaya gampang. Nah, ini akan menghasilkan suatu hormon yang disebut progesteron. Nah, progesteron ini akan membuat, tadi ini kan sudah ditumpuk oleh estrogen. Tapi ini akan menjadi lebih matang, lebih stabil. Jadi tadinya dibuat tebal dulu. Tapi setelah tebal, itu kan tidak boleh rapuh kan. Kalau rapuh kan akan lebih mudah rontok. Jadi harus distabilkan. Yang menstabilkan adalah progesteron. Nah, ini corpus luteum ini kalau ada kehamilan, corpus luteum ini akan menunggu sampai nanti itu calon janin, calon embrio ini nempel di sini ya, tumbuh di sini. Jadi ini kan telur ketemu sperma, nanti akan dia nempel di sini. Nah, kalau gagal, tidak terjadi menempelnya janin, calon janin, itu maka corpus luteum ini akan merusak, ya, regressing, makin kecil, rusak, dan hormon progesteron yang ditimbulkan akan turun, ya, karena ininya makin regresi. Dan kemudian juga ini yang estrogen yang dihasilkan ini juga akan makin turun. Nah, ketika ini turun kadarnya cukup rendah antara progesteron dan estrogen, maka kita mens. Nah, mens itu artinya dibongkar lagi. Bulan depan kuat lagi. Begitu terus ya sampai akhir, sampai wanita tersebut menopause, ya. Siklus mempersiapkan kehamilan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti silahkan pada sesi tanya jawab kalau ada yang belum paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Madarina Julia atas pemaparan materi yang luar biasa. Ini di komen chat juga banyak yang menyampaikan yang tadinya berpikir ini materi sulit, jadi lebih mudah dipahami, disampaikan oleh Bu Madarina dengan sangat baik dan ada gambar-gambar yang membuat kita bisa lebih memahami. Nah, jadi di sini tadi masa pubertas itu memang sebelumnya mungkin organ reproduksi itu masih tidur ya Bu ya. Jadi setelah masuk masa pubertas mereka menjadi aktif dan adanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu memang secara biologis pun karena memang kromosomnya sendiri ada satu pasang yang berbeda gitu ya Bu ya. Jadi yang untuk laki-laki XY dan untuk perempuan yang XX. Masih banyak sekali penjelasan dan pemaparan tadi dan juga sudah banyak pertanyaan untuk Ibu Profesor Madarina.